Halo semuanya, ketemu lagi sama aku di YouTube channel Teman Finansial. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat saat kamu menonton video ini. Kamu pasti sering membaca berita atau mungkin melihat di FYP atau di feed kamu itu ada konten atau berita tentang pergerakan harga suatu saham. Kadang di konten tersebut disebutkan suatu saham itu harganya sedang naik, tapi di saat yang lain kamu lihat harga suatu saham itu sedang turun. Nah, sebetulnya gimana sih kita bisa tahu sebuah saham itu harganya sedang naik atau sedang turun? Nah, di video ini aku akan jelasin gimana kamu bisa melihat sebuah saham itu sedang berada dalam kondisi yang naik harganya atau dalam kondisi yang turun. Sebelum aku mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Nah, untuk tahu gimana suatu saham itu harganya sedang naik ataupun turun, ada dua cara sederhana yang bisa kamu gunakan untuk melihat pergerakan harga saham tersebut. Cara pertama yang bisa kamu lakukan adalah dengan melihat di mana harga tertinggi atau harga terendah dari suatu saham, atau kamu bisa menghitung berapa rata-rata harga suatu saham dalam selang waktu tertentu. Di bagian berikutnya aku akan jelasin mengenai kedua cara tersebut, jadi tonton video ini sampai habis ya. Cara pertama yang bisa kamu lihat adalah dengan melihat di mana harga tertinggi dan harga terendah dari pergerakan suatu saham. Grafik pergerakan harga saham sendiri itu memang akan bergerak naik dan turun dan tidak yang bentuknya flat. Nah, pergerakan naik turunnya ini kamu bisa melihat nih ada titik-titik harga di mana si harga suatu saham itu dia akan cenderung untuk membalik ke atas, atau harga-harga di mana ketika dia menyentuh harga tersebut dia akan cenderung untuk turun ke bawah. Nah, yang perlu kamu lihat adalah titik-titik harga yang ada di bawah dan di atas ini. Kalau harga-harga terendah dan tertinggi dari suatu pergerakan saham itu cenderung untuk meningkat, maka harga sebuah saham itu bisa dikatakan sedang dalam kondisi naik. Namun di kondisi sebaliknya, ketika harga-harga terendah dan harga-harga tertinggi dari suatu saham itu cenderung turun, maka bisa dikatakan harga suatu saham tersebut itu sedang mengalami penurunan. Harga tertinggi dan harga terendah ini biasa disebut dalam technical analisis saham itu sebagai harga support dan resisten. Harga support adalah harga di mana suatu saham itu harganya cenderung untuk naik ke atas saat menyentuh harga tersebut. Sedangkan harga resisten adalah suatu harga di mana ketika suatu saham menyentuh harga di resisten, maka pergerakan sahamnya itu cenderung untuk turun. Di bagian berikutnya nanti aku akan jelasin juga nih contoh pergerakan harga saham untuk bisa melihat bagaimana pola support dan resisten ini bisa memberitahukan kamu apakah pergerakan harga suatu saham itu sedang naik atau sedang turun. Jadi tonton video ini sampai habis ya. Sebelum aku masuk ke contoh pergerakan harga suatu saham, aku akan bahas cara kedua yang bisa kamu gunakan untuk melihat apakah harga suatu saham itu cenderung naik atau cenderung turun. Cara kedua tersebut adalah dengan menggunakan grafik moving average. Grafik moving average ini maksudnya adalah kita melihat rata-rata harga dari suatu saham pada periode tertentu. Nah, misalkan ada pergerakan suatu saham, aku akan kasih contoh harga penutupan dari suatu saham. Misalkan harga penutupan di hari pertama itu ada di harga Rp1.000, kemudian di harga kedua itu Rp1.010, di harga ketiga Rp1.020, di harga keempat itu Rp1.030, di harga kelima itu Rp1.040, dan di harga ke-6 itu Rp1.050. Misalkan aku mau menghitung nih, moving average dalam waktu 3 harian. Cara untuk bisa menghitungnya adalah kita menjumlahkan harga-harga penutupan tadi selama 3 hari ke belakang. Nah, kalau di kasus yang tadi, di hari ketiga itu kita udah bisa hitung nih berapa nilai moving average 3 hariannya.
Jadi kalau di hari ketiga, moving average 3 hariannya itu sama dengan harga penutupan di hari pertama, ditambah harga penutupan hari kedua, ditambah harga penutupan hari ketiga, kemudian dibagi dengan 3, karena kita mencoba melihat grafik pergerakan moving average 3 hariannya. Nah, di sini aku coba kasih perhitungannya di hari ketiga ya. Jadi di hari ketiga itu, angka moving average 3 harian itu sama dengan 1000 ditambah 1010 ditambah 1020 dibagi 3. Sehingga kita mendapatkan angka 1010. Begitu pula di hari keempat, kita melakukan perhitungan yang sama. Jadi di hari keempat itu kita hitung 1010 ditambah 1020 ditambah 1030, kemudian dibagi 3. Sehingga didapatkanlah angka 1020. Kemudian di hari kelima kita melakukan perhitungan yang sama. Sehingga didapatkanlah angka moving average 3 harian itu di angka 1030. Kemudian di hari ke-6 juga kita lakukan perhitungan yang sama. Sehingga kita mendapatkan moving average 3 harian itu 1040. Nah, cara ini tuh bisa kita pakai untuk melihat apakah pergerakan harga dari suatu saham itu sedang mengalami kenaikan atau penurunan. Kalau misalkan di kasus yang aku kasih ini, kita bisa melihat nih, angka moving average 3 harian itu mengalami kenaikan dari hari ke hari. Nah, bisa dikatakan pergerakan harga saham ini itu sedang berada pada fase naik di 3 hari. Di bagian berikutnya aku akan memberikan contoh dari pergerakan harga saham yang ada di Bursa Efek Indonesia untuk bisa diterapkan kedua teknik analisis ini. Jadi, kamu bisa lebih paham lagi untuk melihat apakah harga dari suatu saham itu sedang naik atau sedang turun. Jadi, tonton video ini sampai habis ya. Contoh harga saham pertama yang mau aku kasih adalah harga saham Bank BRI dengan kode BBRI dari tahun 2008 sampai ke tahun 2020. Grafik yang aku pakai ini adalah grafik yang menunjukkan harga dalam 1 bulan ya. Jadi bukan harga harian seperti yang biasa kamu lihat pada umumnya. Di sini aku ambil datanya di sekitar pertengahan tahun 2008 sampai di awal tahun 2020. Secara sepintas kita sudah bisa melihat sebetulnya pergerakan harga sahamnya itu dia bergerak cenderung untuk selalu naik ke atas. Di mana di tahun 2008 di pertengahan harga terendahnya itu ada di harga Rp240 per lembar saham. Sedangkan di Januari 2020 harganya itu sempat menyentuh di harga tertinggi di Rp4.760 per lembar saham. Untuk bisa menganalisa pergerakan harga saham atau tren harga saham itu naik apa enggak dengan menggunakan teknik support dan resisten, maka kita akan coba tarik di harga-harga di mana pergerakan harga saham BRI ini untuk cenderung naik ataupun cenderung untuk turun. Nah, di sini aku udah coba tarik garis yang menunjukkan atau menghubungkan antara harga-harga di mana ketika harga tersebut disentuh oleh si harga saham BRI, maka grafik harga saham itu untuk cenderung naik. Kemudian aku tarik juga garis-garis yang menghubungkan puncak-puncak dari harga saham BRI pada periode tersebut, sehingga didapatkanlah support dan resisten, di mana support adalah garis yang bawah yang menunjukkan harga-harga terendah yang membuat harga saham BRI untuk cenderung untuk membalik naik ke atas, dan resisten adalah harga-harga di atas atau harga puncak yang membuat pergerakan harga saham BRI itu untuk turun ke bawah. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, nilai atau garis dari support dan resisten ini itu memiliki arah ke atas. Kedua-duanya itu memiliki arah ke atas. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa tren pergerakan harga saham BRI dari pertengahan tahun 2008 sampai tahun 2020 itu cenderung naik. Kemudian aku coba menggunakan grafik yang sama tapi dengan menggunakan analisa moving average. Di sini aku menampilkan garis moving average 12 bulanan pada harga saham tersebut. Jadi aku menghitung rata-rata dari harga saham Bank BRI di 12 bulan terakhir. Di sini kita bisa lihat nih, grafik moving average-nya pun juga menunjukkan arah yang sama, di mana grafik moving average 12 bulanan ini juga menuju atau menunjuk ke arah atas. Arahnya ke atas nih. Jadi dengan menggunakan teknik moving average juga kita bisa mengidentifikasi
bahwa saham Bank BRI pada periode 2008 sampai ke Januari 2020 itu trennya itu sedang naik. Contoh kedua, aku mengambil harga saham Unilever dengan kode UNVR pada periode pertengahan 2018 sampai ke pertengahan 2021. Di sini aku juga mengambil grafik bulanannya, jadi aku nggak ngambil grafik hariannya. Nah, dengan menggunakan grafik bulanan UNVR ini kita bisa lihat nih, secara keseluruhan pada periode ini harga saham UNVR ini itu cenderung untuk turun, di mana di pertengahan 2018 itu sempat menyentuh puncak tertingginya di harga Rp11.600 per lembar saham. Kemudian di pertengahan tahun 2021 aku ambil di bulan April itu harganya di angka Rp6.075 per lembar saham. Ini aku ambilnya di tanggal 21 April ya, harga penutupannya. Nah, kalau dari grafik ini kita bisa lihat nih, sebetulnya harga saham UNVR ini selama periode tersebut itu mengalami penurunan. Nah, kita coba tarik nih, gimana support dan resisten dari saham Unilever ini. Aku coba tarik puncak-puncak tertinggi dan juga harga-harga terendah dari saham Unilever ini. Setelah aku tarik, bisa kita lihat nih, sebetulnya pergerakan atau harga-harga support atau resistennya itu cenderung untuk makin ke bawah. Jadi kalau kita lihat di sini, harga support dari 2018 ke 2021 itu semakin rendah. Begitu pula dengan harga resistennya. Harga resisten di tahun 2018 itu lebih tinggi dibandingkan harga resisten di tahun 2021. Jadi semakin turun harga resistennya. Dengan menggunakan teknik analisa support dan resisten ini, kita bisa menyimpulkan bahwa saham Unilever harganya itu cenderung untuk turun dalam periode pertengahan 2018 sampai ke pertengahan 2021. Dengan menggunakan grafik yang sama, aku juga coba akan menganalisa apakah si saham Unilever ini bisa kita simpulkan turun jika menggunakan teknik analisa moving average. Aku juga mencoba memplotkan garis moving average 12 bulanannya. Jadi aku menghitung harga moving average 12 bulan ke belakang. Dari grafik moving average 12 bulanan ini juga kita bisa melihat trennya juga semakin ke bawah ya. Kalau misalkan kita lihat nilai moving average di tahun 2018 itu jauh lebih tinggi dibandingkan moving average 12 bulanan di tahun 2021. Dan trennya juga makin ke bawah sih kalau misalnya kita lihat dari sini ya. Nah, dengan melihat analisa moving average 12 bulanan juga, kita bisa menyimpulkan bahwa saham Unilever ini dari pertengahan 2018 ke pertengahan 2021 itu sedang mengalami fase downtrend atau penurunan. Biar kamu lebih paham lagi, aku kasih satu lagi contoh ke kamu, harga saham Astra International dengan kode ASI pada periode tahun 2012 sampai tahun 2021. Menurut kamu, saham ASI ini sedang mengalami uptrend atau kenaikan atau downtrend ya? Coba tuliskan jawaban kamu di kolom komentar di bawah dan kasih tahu alasannya kenapa. Terima kasih banyak udah nonton video dari aku. Semoga penjelasan aku mengenai bagaimana cara menganalisa saham itu sedang naik atau turun itu bisa membantu kamu dalam memilih saham-saham yang ingin kamu investasikan. Kalau kamu punya pertanyaan lainnya dari penjelasan aku di sini, jangan lupa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Aku akan jawab pertanyaan kamu supaya kamu lebih paham lagi mengenai analisa saham. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku yang aku post setiap minggunya. Sampai ketemu di video lainnya.